Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kebetulan kali ini saya bersih-bersih perkakas. Di depan saya ini adalah alat-alat yang biasa saya pergunakan untuk membuat kerajinan kulit. Dan alat-alat ini semuanya adalah buatan saya sendiri. Oke, langsung saja. Ini adalah leather chisel tipe diamond. Ini ukuran 5 mm. 5 mm ini biasa saya pergunakan untuk menjahit menggunakan benang artifisial sinu seperti ini atau benang-benang dengan ukuran sejenisnya. Kemudian di sini ada tipe yang sama dengan ukuran 4 mm. Nah, ini kebetulan alat yang termasuk alat pertama saya yang saya buat. Biasa saya menggunakan polyester braided seperti ini ya. Polyester yang dikuncir seperti ini. Selanjutnya ini tipe French chisel atau prong. Ini sobekannya miring. Sobekannya sekitar 45 derajat. Susah ya. Nah, jadi ini kenapa saya paling favorit, karena fleksibel penggunaan benangnya. Bisa menggunakan benang polyester seperti ini atau benang-benang yang lebih kecil seperti ini. Ini adalah link cable. Jadi ini juga ada tipe yang lebih kecil. Biasanya yang lebih kecil ini 3 mm. Oh, kalau yang tadi ini adalah 3,5 ya. 3,5 mm jaraknya. Nah, kalau ini 3 mm biasa saya menggunakan untuk start jam. Kemudian ini termasuk chisel saya yang paling kecil ya ini. Jadi ini kalau kita jahit hasilnya hampir seperti jahitan mesin dan bisa menggunakan benang-benang yang sangat kecil seperti ini. Benang-benang yang biasa digunakan pada mesin. Nah, ini juga ada, ini hilang kemana pasangannya yang 4. Saya lupa juga. Ini tipe bulat atau tipe titik ya. Ini sama biasa digunakan untuk benang-benang kecil. Tapi tentunya sesuai selera kita masing-masing. Nah, di sini juga untuk proyek-proyek yang besar seperti tas, ini saya punya dua tipe. Ini diamond 4 mm, bisa dipasangkan dengan yang ini.
Nah, ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 plong atau 15 bilah, dan ini yang tipe French chisel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai selisih 1 ya. Ini ukuran 3,5 sama seperti ini. Selanjutnya ini ada hole atau penusuk, biasa digunakan untuk membantu menjahit atau membuat lubang. Nah, ini tipe bulat, bisa untuk membuat garis potong atau untuk membantu jahit bisa juga. Ini tipe straight, bisa digunakan untuk French chisel atau straight chisel. Kemudian ini tipe diamond. Selanjutnya ini adalah beveler untuk menyerut tepi kulit atau membuat bevel. Sedang ini adalah hot creaser. Penggunaannya sama seperti, bisa digunakan seperti jangka seperti ini. Cuma kalau untuk jangka hanya untuk membuat garis jahit. Kalau untuk hot creaser bisa juga digunakan sebagai variasi bagian tepi, biasanya pada strap jam atau pada slot kartu pada dompet. Dan ini biasanya dipanaskan terlebih dahulu. Ini bebas saja, ini kebetulan membuat dari pentil ban dalam. Untuk botolnya buatan Jerman sepertinya ya, ini dari Ingelheim. Untuk selanjutnya ini adalah edge press, biasa digunakan membuat strap juga untuk menekan bagian tepi. Ini pen skipper atau skipper ya, untuk menipiskan tepi. Selanjutnya ini biasa untuk membulatkan sudut. Kalau ini pickup, yaitu untuk menyerut, bisa menyerut garis benang atau membuat lipatan-lipatan. Ini verniser untuk melicinkan bagian tepi. Ini disesuaikan ketebalan yang dipilih. Untuk bagian belakang bisa untuk meratakan bagian flash. Biasa menggunakan cairan khusus seperti tokonol dan sebagainya, atau sejenis CNC ya.
Untuk pisau saya menggunakan banyak pisau, tapi ini kebetulan yang saya buat sendiri. Ini adalah dari baja bohler dan ini satunya baja SLD, jadi sama-sama D2, cuma beda pabrikan. Ini adalah bone folder, dan ini betul-betul dari tulang. Ini adalah tulang tunjang atau tulang kikil sapi. Kebetulan sekalian masak, limbahnya bisa dimanfaatkan. Oke, untuk pemukul saya memakai beberapa. Ini tipe maul, biasanya banyak digunakan untuk tooling, untuk mengukir, menggunakan alat-alat seperti ini. Ini saya buat dari nilon diameter 7 cm, dan handle-nya adalah kayu ulin, kayu besi Kalimantan. Ini kebetulan ada membuat yang baru, ini lebih ringan, lebih mantap yang ulin. Ini adalah kayu sonokling. Ini juga ada saya buat kecil, biar gampang dibawa kemana-mana, dan saya buat sepasang dengan alasnya, jadi gampang digunakan. Biasanya ada kawan-kawan yang minta tolong membuat menambah lubang pada sabuk dan sebagainya, jadi bisa mobile. Dan ini yang tipe malet ya. Dikoreksi saja jika saya terbalik menyebutnya ya, antara maul dengan malet. Ini sudah lupa juga, sudah lama vakum. Ini biasa untuk yang perlu perlu tenaga lebih. Oke, selanjutnya ini dari benda-benda sembarang juga kita bisa bikin alatnya. Saya pakai untuk membolong bagian sabuk bagian depan ya, untuk memasang kepala sabuknya, menyesuaikan ukuran saja atau kebutuhan. Dan ini biasa saya pakai untuk melindungi tangan untuk mendorong jarum ya. Biasanya kadang-kadang ada yang agak istilahnya susah ya, karena tebal. Nah, selanjutnya ini untuk keperluan tooling, walaupun saya tidak begitu mahir, tetapi setidaknya mencoba ya, dengan bentuk-bentuk sederhana. Ini contoh yang saya buat untuk tooling. Ini menggunakan baut stainless atau baut monel. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini motif-motif yang saya buat. Karena biasanya untuk membeli
selain agak mahal, kadang-kadang yang kita cari juga tidak ready ya. Jadi inilah kadang-kadang kita harus inovasi sendiri. Nah, ini yang lebih dulu ya, lebih awal. Nah, bahannya sembarang saja, menggunakan baut-baut seperti ini, bahkan baut hitam seperti ini bisa kita kreasikan. Nah, ini juga ini untuk pembolong ini lebih mudah dipukul. Jadi ini kita bisa diakalin saja, dicarikan baut dan mur yang sesuai. Nah, ini jadi bisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kemudian untuk memulai berkreasi dalam kerajinan kulit, menurut saya tidak banyak sebenarnya alat yang kita butuhkan. Kita bisa memulai dengan chisel, misalnya chisel diamond seperti ini. Kemudian pisaunya sembarang saja, pisau cutter dan sebagainya. Untuk pemukul bahkan bisa menggunakan apa saja. Kemudian kita membutuhkan barnis seperti ini dan penggaris segitiga. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan jarum dan klem seperti ini. Bisa dipikirkan saja klemnya bagaimana, yang penting tidak menggores permukaan yang kita kerjakan. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mumpung masih suasana bulan Syawal, jadi saya sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.